Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, lawat kami semua Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Oh, yang belum pernah angkat tangan. Wah, banyak juga saat ini. Berarti saya perlu kesaksian ini. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kamu boleh mundur depan sedikit. Yang di belakang mungkin tidak belum dapat masuk. Kamu boleh masuk bahagian depan ini, penuhkan sebab ada jemaat masih di belakang, belum ada tempat duduk. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 2 saudara baca. Apa saudara? Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak apa saudara? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 sudah baca. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6 sudah baca. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Semua agama baik, tapi semua agama tidak bisa menyelamatkan, dan yang bisa menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Siapa yang percaya, angkat tanganmu saat ini. Nah, saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan bomoh, mantan paranormal, dukun sakti, dikira orangnya kakek berjenggot gondrong, tidak taunya orang kecil tapi tampan. Nah, suatu kali komandan jenderal pasukan elit, pasukan khusus berkata demikian, untuk mengalahkan ilmu hitam harus cari tokohnya aliran hitam. Waktu itu saya berkata sama jenderal, saya sudah bertobat, tidak mungkin kambuh kumat lagi. Justru karena Anda bertobat, negara memerlukan Anda. Saya diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia waktu itu tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya ditugaskan untuk menjaga presiden untuk masalah supranatural, masalah bomoh-bomoh. Karena yang tahu tentang setan adalah dulunya bekas setan. Nah, saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese dan 25% Jawa. Dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Di sini namanya apa ya? Apa? Miang. Nah, moyang. Nah, keluarga dari moyang saya inilah adalah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapu Angin, terkenal dengan ilmu saipi angin, pindah tempat, dan terkenal dengan ilmu halimunan, ilmu menghilang.
Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, bomoh aliran putih, nenek saya bomoh aliran hitam, lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, membunuh tanpa jejak, penyetop jantung. Dan nenek saya disebut pembunuh tercepat tanpa jejak, tokoh aliran hitam. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan, dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing, weton tertingginya Jawa 99. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton keramat itu 99 Sabtu Pahing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang bomoh. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak boleh berenang. Kenapa? Karena masuk air langsung gini. Nah, disitulah saya belajar ilmu menghilang, ting menghilang. Selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bus dan angkot, karena punya ilmu menghilang. Begitu masuk bus, ting, lep, hilang. Tiba-tiba ting, nongol. Langsung yang kondektornya gini, ah? Nah, setelah saya bertobat baru bayar. Nah, usia 10-11 tahun saya dibekali pusaka keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal: besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambut juga kebal, tidak boleh dipotong. Dan kalau mau potong rambut harus jimat dijauhkan dulu baru boleh dipotong. Disitulah saya dipasang susuk. Tahu susuk, saudara? Jarum emas dan jarum tembaga seluruh badan untuk menguasai ilmu besi kuning, kebal segala senjata. Nah, pada waktu saya dimasukin jarum emas dan jarum tembaga untuk menguasai ilmu kebal besi kuning, guru saya lupa kalau saya belum disunat. Langsung dia gitu, aduh, sudah dimasukin jarum emas dan jarum tembaga, menguasai ilmu besi kuning, tapi ini kan baru 1 hari, mungkin masih boleh disunat. Saya dibawa ke tukang sunat. Tukang sunatnya gini, tukang sunatnya gini, kebal segala senjata. Nah, disitulah tukang sunatnya gini, wah. Nah, usia 10-11 tahun telah saya menguasai ilmu ngrogo sukmo, mati dalam hidup, hidup dalam mati, rohnya keluar dari tubuh. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun, dan itu yang membuat saya adu ayam tidak terkalahkan, sambung ayam tidak terkalahkan. Saya beritahu caranya, tapi jangan ikut-ikut. Nah, si namanya ayam juga ya, sambung ayam. Hah? Ayam aduan. Nah, kalau ayam aduan itu pernah kalah, diadu pasti lari karena pernah kalah, takut. Betul? Yang ngomong betul sering adu ayam, sering sambung ayam. Waktu pertama ayam saya lari, waktu kedua ayam saya lari, waktu ketiga ayam saya lari, baru dinyatakan kalah. Disitulah taruhan dinaikkan, 1 ringgit jadi 10 ringgit, 10 kali lipat.
ayam saya pasti kalah. Langsung saya bertaruh di ayam saya, langsung saya baca mantra tameng baja, supaya tubuh saya tidak boleh dipegang manusia. Roh saya keluar dari tubuh meraga sukma, syap, masuk ke dalam ayam. Langsung jebret, keok, menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Saya sambung ayam, tidak terkalahkan. Nah, disitulah. Dan selama saya belum bertobat, tidak pernah belajar, tapi naik kelas terus. Saya tak beritahu caranya, ngambil pikiran guru-guru SD, sekolah dasar, guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan semua. Gara-gara suka ngambil pikiran orang, sampai sekarang tidak boleh matematika. Nah, lulus sekolah dasar, disitulah guru saya berkata sama saya, kamu harus menguasai ilmu yang namanya Aji Sirep Begonondo, ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, maka satu kampung, satu bandar tidur semua. Ilmu untuk merompak. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Disitulah saya belajar ilmu Sirep Begonondo. Waktu mantra diucapkan, langsung satu kampung tidur semua. Disitulah guru saya berkata sama saya, ada dua jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, baiklah sekalian. Tetapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah rajanya para penjahat di akhirat. Gitu. Saya berkata sama guru saya, guru, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai matinya pun kamu baik. Nah, kelas 2 sekolah menengah SMP di Indonesia, waktu itu guru saya berkata sama saya, tinggal satu langkah lagi kamu menguasai ilmu terakhir, yaitu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta, dan tidak boleh berhubungan dengan wanita. Harus menjadi seorang perjaka ting-ting seumur hidup. Itu yang susah. Tidak boleh jatuh cinta dan tidak boleh hubungan dengan wanita, karena puncak dari semua ilmu hitam dan ilmu putih, mati dalam hidup, hidup di dalam mati. Mati akan cinta, mati akan nafsu. Nah, demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu terakhir, ilmu membelah dunia, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi tentang rahasia takdir, tentang masa depan. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Jalan apa, saudara? Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu jalan terang? Karena guru saya tidak punya agama dan bukan agama Kristen. Saya tanya guru saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang? Guru saya berkata, nanti sang takdir
menuntun jalan takdir kamu, karena kamu yang ditakdirkan untuk ketemu dia. Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya ketemu dia? Nanti jiwamu akan dituntun untuk ketemu di sana. Guru saya berkata, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Besok aku akan mati 2:30. Besok nomor buntut, nomor togel, nomor ekornya 50. Belikan untuk beli peti mati. Ini uang belikan untuk nomor ekor. Gitu lah. Tahu nomor ekor? Nah, dan apa yang terjadi? 2:30 guru saya meninggal, dan besok keluar nomor ekor 50 untuk beli peti mati dia sendiri. Setelah guru saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada bomoh sakti. Langsung saya datengin, saya tunjukkan ilmu halimunan, ilmu menghilang. Ting, menghilang. Bomohnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah bomohnya jadi murid saya. Saya kalahkan bomoh-bomoh hampir seluruh pulau Jawa. Usia 15 tahun saya lewati pertarungan demi pertarungan. Saya kalahkan berbagai aliran di pulau Jawa. Setelah saya kalahkan berbagai aliran di pulau Jawa, usia 18 tahun saya diajak kakak saya, Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya Sipsi. Saya berkata sama kakak saya, tidak boleh, karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Tidak boleh hubungan dengan wanita, tidak boleh cinta dan nafsu. Kakak saya berkata, yang cari cewek bukan kamu tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng, artinya datang sinting pulang gila. Kalau mantra itu kena seseorang 15 tahun susah untuk dilepas. Itu ilmu guna-guna, ilmu pelet tingkat tertinggi. Nah, saya ikut KKR-nya Gilbert untuk cari cewek yang cantik. Tidak mungkin yang gini, pasti saya cari yang cantik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak boleh dimantra, orang Kristen tidak boleh diguna-guna. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang saya. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan, supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali saya mantrai, kabur semua. Tiba-tiba Pastor Gilbert berkata, siapa bomoh-bomoh, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Saya kan tidak boleh bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat untuk bertarung. Dari belakang saya maju ke depan untuk bertarung. Tidak taunya artakol itu maju didoakan. Waktu itu saya tantang pendeta Gilbert, Pastor Gilbert,
kalau aku kalah, aku ikut kamu, tapi kalau aku menang, kamu mati. Pastor Gilbert berkata demikian. Besok pagi kamu saya tunggu di sini. Nah, malam saya tidak boleh tidur karena satu kata, haleluya. Hari yang kedua saya datang, pendeta-pendeta, pastor-pastor kepung saya, sigira bara. Saya bingung pening karena belum pernah ada mantra raba-raba. Nggak taunya di aliran karismatik itu ada namanya bahasa roh. Jadi saya bingung apa yang mau diraba. Saya fokus pertarungan. Pendeta-pendeta kelilingi saya pukul Gilbert mental, tendang mental. Ada satu kekuatan aneh yang melindungi Pastor Gilbert dan pendeta-pendeta. Benteng pertahanan saya, tameng besi kuning, tameng baja, hancur. Dari tubuh saya keluar pasir emas dan pasir tembaga. Waktu itu saya mau muntah darah, saya telan lagi, gengsi kalau ketahuan. Saya berkata sama Gilbert, stop, ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert berkata, besok ditunggu di sini. Nah, 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga saya datang, pendeta-pendeta ngelilingi saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert mental, tendang mental, semua kekuatan ajian saya kerahkan semua, mental semua. Mendekati jam 12 siang saya berkata sama Pastor Gilbert, ini ilmu terakhir saya, ilmu pamungkas, ilmu membelah dunia. Kalau aku kalah, aku ikut kamu, tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir, ilmu membelah dunia, pamengkang jagat. Tiba-tiba saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert, Pastor Gilbert, keluar cahaya terang, dan pendeta-pendeta keluar cahaya terang. Di situ saya mundur berapa langkah. Apakah ini yang diwasiatkan, yang diramalkan oleh guru saya, sang takdir menuntun jalan takdir kamu? Umur 18 tahun kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan waktu itu usia saya tepat 18 tahun. Di situ saya bingung mau maju atau mundur. Saya ambil keputusan maju. Saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, jarak sejengkal gini, cahaya terang itu membuat saya terpental ke belakang 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoakan pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Saya hilang ingatan dan tidak tahu siapa diri saya. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang, yes, masuk kepala saya, sembuh seketika, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku adalah aku, akulah aku, akulah YHWH, Yahweh. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH, Yahweh, nama keramatnya Tuhan, di mana orang Israel takut menyebut nama itu. Aku telah mati dan bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi nama Yesus asli di Israel adalah Yesua Hamasia, Yesus sang Mesias.
Aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah aku. Saya itu berubah menjadi satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak boleh lihat wajahnya, terang benderang melebihi cahaya matahari. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan apa yang terjadi? Dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Semua pegang bagian sini. Sering kita melihat di gambar-gambar itu sini, betul? Betul? Nah, lubang pakunya itu ada di sini. Semua pegang bagian sini. Jadi di pergelangan ini sini pas tepat di bawah sini, sehingga boleh gini. Kalau ditusuk sini, plek, robek. Inilah. Ini. Coba semua pegang bagian sini. Disitulah saya ketemu Tuhan Yesus sendiri, dan dia berkata, akulah aku, Yeshua HaMashiach. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Disitulah dia berkata, maukah engkau percaya padaku? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiba-tiba ada satu kekuatan aneh masuk ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba berkata, aku percaya, gitulah. Dan saya itu juga semua olah kanuragan, ilmu kesaktian saya pernah sampai sekarang. Nah, disitulah Tuhan Yesus tumpang tangan saya gini. Setelah itu dia gini, hilang adalah. Saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Nah, disitulah saya cari Pastor Gilbert. Pastor Gilbert berkata, aku ingin tahu apa betul-betul bertobat atau nanti kembali lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos, sidang jemaat Allah, Assembly of God itu ya. Saya lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Setelah saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya sekolah Alkitab, saya perhatikan, jadi pendeta, jadi pastor, hidupnya susah, hanya iman terus. Kapan selesainya? Langsung saya banting setir, langsung saya bisnis. Kalau bisnis, uang jelas, cuan ciak caw. Sedangkan kalau jadi pendeta, pastor, hidupnya iman terus, beriman. Lah kapan selesainya? Langsung saya bisnis. Saya bisnis sampai jadi kilang pabrik, kilang plastik. Setelah jadi kilang plastik, saya lupa panggilan Tuhan. Waktu lupa panggilan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Hah? Mati? Saya mau tanya, siapa yang percaya surga itu ada? Angkat tangan. Apa kalian pernah ke sana? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani Engkau. Tuhan bicara sama saya, hari ini juga Engkau pulang. Di situ saya bingung pening, bagaimana modelnya mati. Saya ngomong sama mama saya, Mama, saya mau pulang ke rumah Bapak. Kamu stres gila. Tidak, saya bingung gimana mati itu.
Saya naik sepeda motor, si namanya apa? Motorcycle ya. Saya boncengan sama teman naik motorcycle. Wah, kencang sekali. Tiba-tiba ada truk lori yang jalannya kencang, tiba-tiba berhenti. Lah ini tiba-tiba langsung buar. Langsung saya nabrak lori gini. Apa yang terjadi? Roh saya keluar dari tubuh. Saya lihat tubuh saya sendiri, kecil mungil tapi tampan. Ada satu sosok menjemput saya, tingginya 3 meter, malaikat, wajahnya seperti anak muda, tampan sekali, lebih tampan melebihi Elvis Presley. Diajak naik ke satu tempat, di mana tempat itu tidak ada matahari, bintang dan bulan, tidak ada. Di situ saya lihat ada tangga emas, dan setiap tangga itu ada malaikatnya semua, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, dan malaikat itu memuji, menyembah Tuhan seperti derau air bah. Hum, hum, hum. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Saya juga bicara. Saudara, nanti kita di sorga ada bahasanya sendiri, bukan bahasa Inggris, Melayu atau Indonesia, tapi bahasa sorga. Saya ngomong ke dia, malaikat itu berkata, tapi saya ngerti apa yang dikatakan dia. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Dan tiba-tiba terdengar nyanyian, ku nyanyi haleluya di depan tata suci kuncang. Malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Saya diajak masuk ke satu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah, dan saya lihat tabut perjanjian, dan terdengar suatu nyanyian, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Pernah dengar lagu itu? Itu lagu saya dapat di surga. Saya tidak boleh musik, semua alat musik boleh pegang, tidak boleh bermain. Saya tidak tahu, tidak boleh musik nanti. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Itu tempat aslinya adalah. Jadi yang dibikin kemah tabernakel Musa itu adalah gambaran duplikat dari situ, replika. Jelas saudara? Jelas saudara? Dan apa yang terjadi? Malaikat berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya diajak jalan ke satu tempat lagi, kembali ke tangga emas itu, dan di tangga itu ada sebuah tahta, dan di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Ada apa Tuhan? Sebenarnya engkau sudah ada waktumu di sini, tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi.
dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Di situ baru saya mengerti bahwa apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir sudah ada di sana. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Itu adalah anugerah, amin. Dan Tuhan bicara, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Tiba-tiba tangannya berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Yes. Langsung seperti layar lebar melebihi ini, lebar sekali. Hari-hari yang akan terjadi, saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak sana sini di Indonesia, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak jadi balik, tidak apa-apa, bom. Tuhan bicara, engkau harus kembali. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dan akan mengalami krisis sebelum pemulihan ekonomi Indonesia 18, 19, 2020. Yes. Dan Tuhan bicara sama saya, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Dan Tuhan bicara, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Waktu saya tanya kapan dia datang, Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena tidak ada seorang pun manusia atau nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi tentang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau begitu aku ingin tahu siapakah istriku, jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak kembali. Langsung ditunjukkan, yes, hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang wanita rambut lurus, mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut lurus itu kan banyak, gimana nyarinya, jutaan. Engkau akan ketemu di satu tempat KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, ada seorang anak kecil, wanita, perempuan, ngeliatin saya gini-gini. Saya ketemu anak kecil itu. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu perempuan di masa depan. Bayangkan, saya belum menikah, belum pacaran, belum tahu istri, udah lihat ketemu anak. Saya lihat anak saya, dia ngeliatin saya gini, siapa dia Tuhan? Itu putrimu, anakmu di masa depan. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan.
terjadi, ditunjukkan apa yang akan terjadi atas hidup saya. Yes, yes. Sang Tuhan bicara, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaan, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Sudah waktunya kembali. Tidak, satu aja permintaan, saya tidak mau kembali sampai engkau menjawab iya dulu. Satu permintaan saja. Tuhan bicara, baiklah, kecuali kedatanganku. Tuhan bicara sama saya apa? Apa permintaanmu? Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa engkau lagi. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu susah, hidupnya berat. Aku minta satu aja, cukup, boleh beli apa-apa. Betul? Betul? Dan Tuhan bicara, baiklah, engkau kemari. Selama engkau ada di muka bumi, engkau cukup. Saya ditumpang tangan gini, dan Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kamu kembali. Saya ditunjukkan rumah Bapak itu, lantainya emas, dan di situ ada pagar. Pagarnya itu seperti benteng, air mengalir, terbuat dari batu blue safir, batu ruby, batu emerald, batu cat eye, batu paparaca, dan yang tidak ada batu ake. Batu ake tidak ada di sana, yang ada itu batu mulia. Saya suruh naik kereta berkuda, kudanya itu keluar api, modelnya gini. Wah, kudanya berapi. Nah, saya naik kereta itu, malaikat satu di depan gini, saya di belakang. Saya kira itu take off-nya kayak pesawat gini, nggak taunya begini dah. Itu langsung gini, shush, kayak kilat itu, shush. Roh saya masuk dalam tubuh, shush. Saya hidup lagi, terjadi mujizat, shush. Langsung luka-luka dalam tubuh saya lenyap dah. Dan terdengar suara dari surga, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan Tuhan bicara apa? Lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu tanda engkau pernah ada di situ. Nah, disitulah saya mengerti panggilan Tuhan, dan saya melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, saudara, besok ada seminar. Seminar jam berapa? Jam 9. Jam berapa, saudara? Saya akan bahas tentang rumah setan. Tentang apa? Besok jam 9 saya bahas tentang apa? Rumah setan. Jam 9. Siapa yang mau datang, angkat tangan. Nah, besok akan saya bahas tentang rumah setan dan bagaimana cara untuk mengalahkan setan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan setan. Jam berapa? Saya ingin nyanyikan lagu ini bersama saudara. Hafal enggak? Awan Kemuliaan. Cari not sendiri. Pastor Dedi juga mau kesaksian. Mari kita bangkit berdiri saat ini.
Saudara, nyanyikan lagu ini pada waktu di surga. Saya melihat malaikat menyanyikan lagu ini, awan kemuliaan. Ya Tuhan, biar kemuliaan-Mu turunlah, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Berdoa, saudara. Saya percaya awan kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Roh Tuhan ada di tempat ini. Saudara berdoa, sembah Tuhan. Ikuti saya semua. Darah Yesus, darah Yesus, bebaskan hidupku. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh terkutuk, mantra-mantra, keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus, bebaskan hidup kami. Darah Yesus, sembuhkan. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bebaskan. Yang percaya katakan amin. Besok jam berapa saudara seminar? Nah, tentang apa? Rumah sakit. Ya. Waktu dan tempat saya serahkan. Silakan duduk.